Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, menghayati persekutuan yang Tuhan percayakan bagi kita di tengah-tengah keluarga. Di saat ini, kembali kita akan menghayati kekayaan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari satukan hati, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang tetap nyata kami rasakan. Pertolongan Tuhan yang selalu baru kami alami, membawa kami untuk terus bersyukur untuk setiap keberadaan kehidupan yang Kau percayakan bagi kami sampai saat ini. Bersama sebagai keluarga, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua pun sebagai anak-anak, dalam kebersamaan persekutuan pelayanan kami, baik selaku presbiter pun sebagai jemaat Tuhan, kami akan bersama-sama menghayati kekayaan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang mulia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita di dalam ibadah keluarga terambil dari kitab 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kamu. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mengimani pertolongan kuasa Tuhan yang tetap nyata di dalam kehidupan kita, marilah kita senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan saya dan saudara-saudari. Oleh karena itu, ketika kita masih kembali diberikan kesempatan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sekalipun lewat media online, namun kasih kebaikan Tuhan tidak pernah terbatas bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengawali khotbah kita di saat ini mau mengatakan kepada kita bahwa ternyata setiap orang, siapapun kita ingin agar keberadaan kita diakui oleh orang lain. Keinginan agar diakui ini ternyata tidak hanya berlaku bagi setiap orang pribadi lepas pribadi,
Tetapi keinginan untuk diakui ternyata bisa juga ada di dalam sekelompok orang, etnis, organisasi, bahkan di dalam persekutuan pelayanan. Sehingga ketika kita melihat sedemikian penting pengakuan orang lain itu, sehingga setiap orang akan berjuang agar dirinya dianggap ada, diakui dan diterima. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat konteks dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15 pada saat ini dilatar belakangi oleh bagaimana upaya Paulus bukan hanya sekedar memikirkan, tetapi juga Paulus berupaya menolong jemaat yang berada di Korintus ketika mereka dalam situasi menghadapi pengajar-pengajar sesat yang ada pada saat itu. Sehingga apa yang coba dilakukan oleh Paulus dalam rangka menolong, tetapi juga Paulus berupaya untuk bagaimana mereka bertumbuh, terbina dengan baik, dan mereka akan saling mengasihi dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena memang situasi di belakang atau latar belakang dari perikop 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15 ini dilatar belakangi karena beberapa orang yang ada pada saat itu mereka menuduh Paulus karena Paulus dianggap sebagai orang gila dalam tanda petik yang seolah-olah ingin membanggakan penderitaan yang dialaminya. Padahal ketika kita melihat apa yang coba dilakukan oleh Paulus dalam rangka mau mengatakan kepada umat yang ada pada saat itu bahwa sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada tantangan di tengah-tengah pelayanan yang kemudian menjadi sebuah penderitaan, Paulus tidak melihat itu sebagai penderitaan, tetapi Paulus melihat itu dalam rangka ia melakukan semua untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Paulus bahkan memberikan penekanan bahwa apa yang dialami oleh dirinya tidak sebanding dengan yang telah dialami dan yang telah dibuat oleh Kristus kepada dirinya dan kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mau mengatakan bahwa karena Tuhan yang telah melakukan yang terbaik untuk Paulus pada saat itu, maka Paulus juga ingin menyaksikan bagaimana Allah di dalam diri Yesus Kristus yang juga telah menolong dirinya, menyelamatkannya, sehingga ini jugalah yang ingin Paulus lanjutkan di dalam kehidupan dan pelayanannya. Paulus ingin supaya hidupnya juga berguna bagi orang lain. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dari apa yang coba disampaikan dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15, sebenarnya Paulus bukan dalam rangka membanggakan apa yang sedang dialaminya, yaitu penderitaan karena melayani, apalagi menuntut agar dibalas dengan upah. Tetapi yang coba disampaikan dalam perikop ini berisi kalimat motivasi. Paulus mencoba memotivasi jemaat yang berada pada saat itu bahwa ia melayani karena ia juga takut akan Tuhan yang mempercayakan pelayanan kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dari apa yang coba disampaikan oleh Paulus melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Pelayanan Allah bahkan sampai di kayu salib.
Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita di saat ini berangkat dari pengalaman iman Paulus, mengatakan kepada kita bahwa Paulus melayani karena ia telah menerima anugerah yang berasal dari Allah. Dan ia yakin bahwa anugerah itu bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga diperlengkapi oleh Allah supaya bagaimana ia dapat melanjutkan itu bagi banyak orang di sekelilingnya. Oleh karena itu ketika kita melihat perikop kita di saat ini, apa yang coba disampaikan kembali bahwa apa yang coba disampaikan oleh Paulus bukan dalam rangka Paulus ingin memuji diri, tetapi kembali ingin memperlengkapi umat dengan apa yang ia alami. Sederhananya mau mengatakan bahwa Paulus menyampaikan apa yang menjadi pengalaman hidup beriman Paulus di tengah-tengah pelayanan, dan ini jugalah yang akan Paulus sampaikan dan ingin supaya jemaat yang berada di Korintus melakukannya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, atas dasar yang Paulus terima, Paulus meyakini, mengimani bahwa orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, termasuk dirinya, termasuk pelayannya, mereka bertugas untuk bagaimana hadir, mendamaikan orang-orang, memelihara iman banyak orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kalau kita menyimak apa yang Paulus lakukan bukan sesuatu yang mudah. Bahkan ketika harus berhadapan dengan penderitaan, tetapi Paulus tidak memandang itu sebagai penderitaan yang pada akhirnya menghambat kasih karunia Allah yang telah ia terima untuk ia lanjutkan. Tetapi sejatinya mengatakan kepada kita bahwa atas pengalaman hidup beriman yang dialami oleh Paulus, Paulus ingin kita juga termotivasi atas apa yang Paulus alami. Sekalipun ada penderitaan, tetapi Paulus tidak menyerah. Sekalipun ada tantangan, Paulus kemudian tidak ingin supaya dirinya dipuji. Tetapi apa yang coba dilakukan oleh Paulus memperlengkapi jemaat yang berada di Korintus, ia mendorong umat yang ada pada saat itu supaya mari mereka menghargai pengorbanan Kristus. Mari menghargai apa yang telah Allah di dalam Yesus Kristus kerjakan bagi dirinya dan juga bagi jemaat yang ada pada saat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat walaupun tidak bermaksud untuk dipuji dan dihormati, ketika kita melihat bahwa yang Paulus lakukan bagaimana memotivasi jemaat yang berada di Korintus, Paulus ingin supaya apa yang dilakukan diakui dan diterima sebagai bagian dari pelayanan, dan itu jugalah yang akan dilakukan oleh jemaat pada saat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, kalau perikop ini ditempatkan di dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Keluarga adalah ruang di mana hadir suami, istri, orang tua, anak. Dengan segala motivasi yang ada di dalam diri kita, mari kita lakukan semuanya itu dalam rangka memuliakan Tuhan lewat setiap peran yang Allah percayakan bagi kita. Di tengah-tengah keluarga, suami, istri, orang tua, anak, pasti kita berjumpa juga dengan berbagai tantangan. Apakah lantas tantangan itu membuat kita bahwa harus kita yang diakui, harus kita yang dihargai dan diterima? Lantas bagaimana dalam konteks pelayanan kita? Jangan kita melihat bahwa pelayanan yang kita lakukan supaya kita dihargai, pelayanan yang kita lakukan supaya kita diterima dan diakui. Tetapi mari kita belajar lewat perikop kita di saat ini. Sebagaimana yang coba disampaikan oleh Paulus ketika Allah mempercayakan pelayanan bagi kita, sejauh mana kita memandang bahwa pelayanan ini juga sebagai ranah, sebagai wadah di mana kita memuliakan Tuhan.
Pelayanan ini menjadi ruang bagi kita untuk dapat saling memotivasi, untuk dapat saling mendukung, untuk dapat saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya kita akan sama-sama memuliakan Tuhan. Karena Bapak Ibu, ketika kita melihat bagaimana upaya pelayanan kita, kalau pelayanan kita hanya sekedar untuk diakui, kita keliru. Yang pada akhirnya ketika kita berjumpa dengan situasi di mana kita tidak diakui, kita tidak diterima, apakah lantas kita menyerah? Apakah lantas kemudian kita mengatakan bahwa saya tidak akan melanjutkan pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kita? Tetapi kalau kita melihat bahwa belajar dari pelayanan yang Yesus lakukan, Yesus melakukan dengan penuh kesetiaan, sekalipun harus berhadapan dengan penderitaan, tetapi Yesus tidak pernah menyerah. Bagian ini juga mengingatkan kita sekalian bahwa panggilan saya dan saudara-saudara, Allah menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini berpadanan dengan kasih yang Allah berikan bagi kita semua. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini dalam rangka mewujudkan damai sejahtera yang telah Allah hadirkan bagi kita semua. Oleh karena itu, ketika kita akan menghadirkan damai sejahtera Allah, mewujudkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, di tengah-tengah pelayanan kita, mari kita melihat motivasi apa yang akan kita berikan. Motivasi apa yang akan kita lakukan di dalam karya pelayanan kita. Apakah motivasi kita untuk memuliakan Tuhan? Atau motivasi kita supaya kita dihormati atau dihargai? Kalau kita hanya ingin dihormati dan dihargai, yang terjadi kita tidak melakukan tanggung jawab pelayanan kita dengan sepenuh hati. Tetapi kalau kita melakukan semuanya itu dengan motivasi hanya untuk memuliakan Tuhan, yakin dan imani, apapun pergumulan, apapun tantangan, masalah-masalah kehidupan yang ada di sekeliling kita, kita akan dengan penuh sukacita mengatakan bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat menghayati persekutuan di dalam keluarga, di dalam jemaat. Tetap jaga kesehatan, yakin dan imani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.